Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Kali ini Bung Ferry kedatangan dua orang pemain Persija. Yang satu Maman Abdurrahman, udah kenal semua lah. Apa kabar Man? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua pemain junior kita, berbakat banget, badannya lebih tinggi dari Bung Ferry nih. Uchida. Apa kabar Uchida? Alhamdulillah baik. Oke, kita sambil makan kali ya, sambil makan ngobrol-ngobrol ya. Ini dalam rangka Idul Adha. Tapi karena yang mau datang pemain-pemain bola, katanya nggak boleh makan kambing. Ya udah, yang disediain jangan kambing-kambingan. Takutnya nanti mereka berpengaruh. Ini pemain-pemain kita nih harus kita jaga kondisinya. Oke, sambil makan ngerti. Sedikit aja nggak apa-apa, tapi nyobain. Uchida tuh tinggal di mana sih rumahnya? Aku tinggal di Cibubur. Cibubur. Iya. Kalau latihan di mana? Kalau latihan biasanya lebih sering di Senayan, Bro. Oh, sama timnas. Enggak, latihan-latihan sendiri, cuman kayak jaga kondisi, jogging gitu. Oh, karena selama PSBB ini ya? Gara-gara PSBB ini. Gara-gara PSBB. Kalau sebelumnya, belum ada PSBB? Belum ada PSBB, biasanya ya pasti kita latihan sama akademi, Bung, sama tim junior U16 Persija. Di Sawangan. Nah, tiap hari apa tuh? Oh, setiap hari. Oh, sekarang jogging tiap hari apa? Kalau jogging ya paling diselang-seling harinya. Soalnya kadang-kadang aku juga latihan di Pantai Indah Kapuk. Latihan jaga kondisi sama ada coach di sana. Oh ya, coachnya dari Persija juga apa coach sendiri? Oh, coach sendiri. Coach sendiri ya. Maman, gimana Man? Lo selama PSBB gimana nih? Latihan sendiri apa gimana nih? Ya kadang latihan di rumah, pasti tetap harus jaga kondisi Bu. Ntar kalau sewaktu-waktu kita balik latihan harus kondisinya harus bagus. Terus sekarang setelah kemarin udah sempet kendor PSBB-nya, saya sih sering datang ke ini SSB. Oh, nularin ilmu ya? Iya, maksudnya saya juga punya kemarin kan sempet kursus kepelatihan langsung. Jadi mau nggak mau harus. Oh, udah lesson apa? Baru B. Jadi ya mau nggak mau harus langsung praktek lah biar nanti ketika pensiun sudah siap. Man, lu umur berapa sekarang? Sekarang harus diomongin. 38. Nah, 38 nih, lu umur berapa sekarang? 17. Nah, ini ada anak muda nih. Orang pemain bola Indonesia sampai umur 38 masih kondisinya fit kayak gini, itu langka loh. Ya kan, kebanyakan pemain Persija loh yang masih di usia yang udah boleh dibilang senior nih. Gitu kan, masih ada Ismet, Bang Haji ya? Iya kan, tapi kondisinya masih kayak anak muda. Gimana caranya? Caranya. Yang pasti disiplinnya. Disiplin itu kan semuanya ya, dari makan, kondisi fisik, latihan, semuanya disiplin. Oh, bukan cuma latihan di Persijanya aja, tapi kehidupan sehari-harinya juga harus dijaga ya? Harus dijaga. Tidur jangan malam. Betul. Oh, itu ya? juga harus dijaga. Tidur jangan malam. Oh. Siap. Tapi percaya sama dia, Bu. Ini badannya juara juga dia kan perunggu kemarin. Oh iya, lo ikut cabang olahraga lain? Muay Thai, Bu. Muay Thai. Kenapa kok suka Muay Thai? Jadi awal mulanya itu aku kan emang udah hobi di bola, udah passion di bola, tapi ayah juga pengurus dan Pengurus apa? pengurus Muay Thai. Oh. Dan aku juga nggak mau dong cuman latihan di SSB aja waktu itu, soalnya aku SSB-nya di Asiop. Terus pengen tambah-tambah, awalnya cuman sekedar hobi lah, pukul-pukul samsat. Lama-lama ketagihan juga, Bung, bertarung sama orang, berantem. Tapi di bola enggak. Oh ya. Iya. Apa Muay Thai kayak gimana? Oh, Thai boxing maksudnya? Iya, semacam itu, Bung. Oh ya. Muay Thai, tapi kalau Thai boxing. Kenapa kok sukanya jadi Muay Thai? Karena Muay Thai itu satu, aku juga punya ayah mantan pemain bela diri karate. Oh, bokap Jadi- tuh yang orang Indonesia apa nyokap yang kan nama Uchida berarti ada darah Jepang nih ya? Iya. Yang darah Jepangnya? Darah Jepangnya nggak ada, Bung, nggak ada keturunan Jepang. Loh, kok namanya? Oh, kalau gitu kenapa namanya Uchida? Ceritain. Jadi awal mulanya gini, Bung. Ayah dulu atlet karate, 2 kali SEA Games, 1 kali Asian Games. Pas dia kejuaraan dunia sebelum persiapan di SEA Games Filipina kalau nggak salah waktu itu, dia main lawan yang namanya Uchida. Kalau nggak salah waktu itu di Australia. Di Australia. Dan
Pertama dia ketemu di final di Meksiko, dia nggak bisa menang. Ayah nggak bisa menang. Lawan Uchida ini. Lawan Uchida ini. Terus ketemu lagi pada saat kejuaraan dunia di Australia. Kejuaraan dunia di Australia itu dia di babak 8 besar ketemu Uchida, dia nggak bisa menang walaupun cuma skornya tipis kalau nggak salah 10-8 kalau nggak salah itu waktu itu. Pas di final dia ketemu juara dunianya Prancis waktu itu. Saya nggak tahu, lupa namanya. Yang namanya karate dulu itu Bung hampir masuk, bener-bener masuk Bung. Jadi pada saat itu Uchida itu karateka dari Jepang, dia yang namanya karate itu apa? Bushido. Bushido. Dia tegak gitu. Main disikat mukanya sampai mukanya itu masuk dan berdarah tuh. Dia telan sendiri darahnya. Habis itu dia tetap tegak walaupun dia dalam kesakitan. Dan kebanyakan kalau misalnya karateka zaman dulu dia gigit ininya, dia gigit bibirnya, terus dapat pelanggaran, kan kita yang dapat poin, Bu. Tapi Uchida enggak. Uchida dia telan sendiri darahnya. Biar dia nggak kelihatan sakit. Dia telan sendiri darahnya. Habis itu dari situlah ayah juga nonton pada saat itu dan satu stadion bergemuruh ngomong Uchida. 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 Dari situlah ayah bernazar kalau punya anak laki-laki mau kasih nama Uchida. Nah, berarti lo sekarang ngikutin nih ya bokap ya Uchida. Tapi bokap karate. Oh, bokap karate lo. Nah, lo sendiri ada prestasi di Muay Thai? Terakhir SEA Games perunggu. Ikut SEA Games ya? Ikut SEA Games. Luar biasa. Nah, terus dapat perunggu. Dapat perunggu. Gila, gimana bagi waktunya tuh bola juga ini? Ototnya gimana ya? Kan beda ya. Otot seorang pemain bola harusnya beda lo sama otot seorang atlet bela diri. Gak tau benar apa gimana? Kalau menurut saya enggak, Bung. Soalnya saya sendiri sama posisinya sama Bang Memen, stopper, kita harus tangguh, kuat, ya kan? Badan harus fit. Muay Thai itu kan dia full body, Bu. Jadi nggak cuma dilatih kakinya doang. Gitu. Badan bagian atas, kita mukul apa semua dilatih. Jadi misalnya kalau sore saya latihan sama Persija, paginya saya latihan Muay Thai. Gitu aja, Bung, terus. Kadang-kadang sekolah juga sampai nanya, kok kamu nggak sekolah-sekolah? Tapi untung alhamdulillah saya punya kepala sekolah di SMA 70 juga sangat support sama saya. Didukung lah saya sepenuhnya. Dan alhamdulillah kemarin pas ujian juga nggak ada yang ketinggalan nilai 1 pun. Mantep ya. Oh, luar biasa ya, bisa bagi waktu untuk Muay Thai sama bola sama ini. Sejarahnya masuk Persija dong, ceritain. Kok bisa tiba-tiba di Persija? Lahir di mana? Lahir di Jakarta, Bu. Bapak orang apa? Orang Makassar. Ibu? Polewali Mandar, Sulawesi. Oh, dua-duanya Sulawesi berarti ya? Sulawesi. Cuman terus pindah Jakarta, lahir lu anak berapa? Pertama, Bu. Oh, ada berapa saudara? Berdua sama adik. Adik laki perempuan? Perempuan. Oh, lengkap sudah. Nah, kenapa bisa masuk Persija? Gimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu Uci main di AFC U16 sama tim nasional U16. Yang kemarin kalah lawan Australia di babak 8 besar. Padahal tinggal dikit lagi Piala Dunia. Dari situ pulang dari Malaysia waktu itu, Bu, TC apa semua bertanding semua segala macam. Kita dikumpulin di Sawangan sama Ibu Tisha untuk seleksi. Ratu Tisha ya, Ratu yang Tisha, dulu. iya. Dikumpulin untuk main di seleksi Garuda Select kalau nggak salah waktu itu. Dan dari situlah banyak tim-tim waktu itu sepertinya waktu itu masih ada PSMS, Bayangkara, Persija salah satunya. Dan Bu Tisha bilang waktu itu pertama kalinya muncul Elite Pro, setiap pemain di U16 yang main di AFC ini harus main, Bu. Harus main Elite Pro. Dari situlah disalurin lah ceritanya gitu. Dan waktu itu Uci udah pernah sempat ditawarin di PSMS, di Bayangkara, satu lagi aku lupa, sama Pestira. Tapi Uci mikir pendidikan Uci kayak gimana, Bu. Pokoknya pas pertama kali Bu Tisha bilang, kamu mau main di mana? Saya otomatis bilang Persija. Saya pertama kali bilang Persija, soalnya satu, tim besar, tim ibu kota, dan pasti nggak jauh dari pendidikan, keluarga, apa semua gitu. Nih, gue rada-rada di luar dari ini gue nih. Bayangin aja, lu tadi umur berapa?
17. Sekarang 17. Gue umur 17 masih hura-hura aja kali. Mainnya nggak jauh, halma, karambol, bacanya kopingho gitu. Ini udah bisa menentukan mau masuk klub mana, udah bisa milih olahraga apa. Dulu gue umur 17 apa? Volley gue. Gue liftingan gue Denis Tarore. Oh, Denis Tarore mah lewat sama gue lewat gitu, maksudnya dia main gue lewat. gitu man. Ngelihat anak-anak sekarang nih, gue kan kemarin sempat ngobrol-ngobrol di acara legenda pada ngumpul. Maman kan dari Bekasi nih, Man. Iya. Belakangan ini kok gue nggak pernah dengar lagi ada anak Bekasi, kan ada Nur Alim, ada Maman, terus ada yang dulu main di Persib tuh striker, lupa siapa tuh, terus hilang, terus ada lagi Makmun Adnan. Itu kan anak-anak Bekasi, ada M Ramdan. Anak Bekasi itu dulu banyak, Warta Kusuma, sekarang Warta Kusuma jadi pemandu bakat. Kok sekarang belum nongol lagi nih anak Bekasi? Padahal kemarin sempat ngobrol-ngobrol di acara Teladan, itu ada banyak bakat-bakat di Bandung sama di Bekasi. Kenapa? Saya juga nggak tahu, Bung. Yang pasti kalau saya lihat sih sempat sering ketemu kalau kita libur latihan suka main. Saya lihat sih bakat-bakat mereka bagus-bagus dan kualitasnya banyak, bagus-bagus, masih muda, bagus-bagus. Tapi ya mungkin memang dia juga nggak ada, mungkin jalannya belum kali, Bung. Oh, Belum, kesempatan ya. yang Kesempatan, didapat belum ada kesempatan. dulu ya. Nah, dulu tiba-tiba bisa jadi ini, gimana ceritanya? Awalnya klub apa lo? Saya sempat di Bekasi. Persipasi apa Persikasi? Bukan. SSB-nya di Bekasi waktu itu. Terus masih sekolah, berhenti. Terus ketika sekolahnya kelas 3 udah masuk pagi, baru saya bisa aktif. Akhirnya saya pindah ke Jakarta Timur, Pam Jaya waktu itu. Oh, iya. Di situ ada seleksi Liga Remaja, Persijatim. Saya masuk akhirnya. Jadi klub profesional pertama Persijatim. Persijatim. Masih Persija juga, Iya. saudara kita. Persijatim dari junior ya memang benar-benar melewati junior bertahap, terus akhirnya senior, magang, kontrak, ya itu akhirnya dari situ. Persijatim, dari Persijatim terus ke Dari Persijatim terus ke... waktu Persijatim pindah Solo masih main di Persijatim tuh ya? Iya, di Masih Solo. main. Nah, dari situ terus ke PSIS. PSIS baru ke Persib. Persib terus baru ke Persija. Sriwijaya setengah musim, Iya benar. terus cedera, dicoret, terus ke Persita. Dari Persita baru ke Persija. Ke Persija naik lagi. Timnas, Alhamdulillah. Timnas mau ini lagi, udah mulai mikir lagi nih. Nah, terus gini, gimana kan langka nih ada pemain yang kayak siapa ya, Persipura 2005 juara, terus kemudian main Wara, di Persija. Bukan, anak Makassar, Sulawesi. Jadi dia tuh ngerasain main di tim-tim besar seluruh Indonesia, Persipura, Marwal Iskandar. Jadi ada Persipura, Persib. Nah, lu juga kan boleh dibilang ngerasain, selain Marwal ada Rahmat Afandi juga ngerasain. Di tim Persib main, di Persija main. Nah, lu ngerasain di PSIS main, Persija tim main. Gimana nih rasanya nih, pengalaman lu banyak banget gitu. Di tiap klub lu merasa dapet sesuatu tambahan buat karir lu nggak? Maksudnya bekal ilmu, apa pengalaman apa gitu? Yang pasti di setiap klub kita harus dapat sesuatu ya, bukan masalah materi, tapi dapat pelajarannya banyak lah, Bung. Setiap dari kayak dari Persijatim, saya dapat semuanya. Di situ tahap awalnya saya bisa menjadi seperti sekarang. Bangsin. Iya, pokoknya banyak lah di klub-klub semua yang ngasih pengalaman sama saya, dan insya Allah di mantan klub saya nggak ada kesan buruk tentang saya. Iya, sejauh ini sih gue juga nggak merasa ada sesuatu yang ganjel. Nah, prestasi paling tinggi selama di sepak bola? Kemarin, Bung. 2018 ya? Itu tahun Juara, Bung. Itu tahun terindah banget buat gue. Juara, Bung, benar. Alhamdulillah. Iya. Saya juga ya ngerasa bangga. Istilahnya saya ini main bola kan, saya orang Jakarta ya. Main bola kemana-mana nggak juara, Bung. Udah tua balik, juaranya di sini juga. Tahu gitu di sini aja dari awal, Bung. Juaranya. Tapi jangan bilang tua dong, kalau lu bilang tua gimana gua? Gitu. Gua aja masih main bola PS gitu gua. Ya alhamdulillah, Bung, alhamdulillah. Ya. Ketika balik, Gue berharap saya sih, juara. gue berharap mudah-mudahan lo sepakat. Pengennya lo terus di sini, terus di Persija,
sampai benar-benar bisa nularin ke anak-anak seperti dia pengalaman-pengalaman lo, terus akhirnya bisa jadi pemain yang banyak ngasih sesuatu buat Persija, bukan cuma gelar, karena yang dibutuhkan bukan cuma gelar, tapi bagaimana fanatisme, bukan fanatisme. Kan pemain bola sebetulnya dituntutnya apa? Kalau gue ya, selain cinta klub, pasti minimal dia cinta sama profesinya. Ketika dia cinta sama profesinya, kayak lo, jaga kondisi, Ismet bisa jaga kondisi, itu gue respect banget. Apalagi pas juara gitu, gue senang banget karena apa? Ismet itu kan lama di Persija, tapi nggak juara-juara, baru kemarin tuh juara, jadi gue senang banget gitu. Ini kan Idul Adha nih, sama suasana Idul Adha. Lo biasanya kalau Idul Adha gimana sih rutenya tuh? Sholat Id, terus makan ketupat kayak gini apa enggak? Kalau di rumah saya biasa sih, lebih biasa. Paling habis sholat Id ya udah kita lihat yang apa, potong kambing, potong sapi, itu aja sih. Kalau ketupat nggak ada kan. Paling nanti udah malam kita giliran bagian makanin itu daging kambing. Oh, daging kambing, pesta, sate gitu. Gitu aja sih. Tapi biasanya nggak pernah ada menu khusus gitu ya kalau Menu khusus nggak ada. Nggak ada ya? Kalau saya beda sama Idul Fitri sih. Idul Fitri. Kalau Karena waktu Idul Adha sebelum-sebelumnya juga kan sempet kita main tour di hotel gitu. Iya benar jadwalnya padat sih. Jadwalnya padat, Kalau gitu. gua ya hampir sama Lebaran. Sama Lebaran. Pasti ada ketupat, pasti ada bukan rendang ya, semur daging gitu. Jida kalau Idul Adha gimana? Nggak jauh-jauh dari ini semua lah, Bung. Oh, tapi ada ya? Tapi memang. Loh, Makassar juga begini, Sulawesi juga begini. Makassar juga kayak gini, Bung. Menunya sama? Menunya sama. Paling ya ini ada ayam. Oh, ini apa ya? Gua lupa. Ini sayur apa? Lodeh. Iya. Oh, ayam di ini bumbuin gitu ya? Yang terlalu jauh beda lah, Bung. Oh. Nggak ada. Sama lah seputaran ini Paling ada kayak khasasnya mungkin ketupat, ada yang namanya buras. Oh, buras ya. Buras, terus ada yang namanya kelapa. Aduh, aku lupa namanya. Ayo, bokap orang Makassar nih, orang Sulawesi nih gitu. Tapi memang suka ada ya? Suka, Bung. Yang kelapa-kelapa itu juga suka ada dan lu suka makan gitu ya? Suka, Bung. Oh, ya? Tapi ya itu sendiri, kita harus takar sedemikian rupa, soalnya makanan, soalnya saya ngerti, Bung, sebagai sepak bola, we are what we eat. Kita kebentuk dari makanan yang kita makan. gitu. Jadi kayak gini ada lah, kayak mungkin setahun 2 kali 3 kali. Tapi ya harus jaga lah, sebaik mungkin, sebagus mungkin kita makan. Gitu. Biar kayak idola saya, Bang Memen. Tapi selain makanan ya, ada nggak kebiasaan lain kalau Idul Adha tuh sama keluarga ngapain gitu? Ada nggak? Paling silaturahmi sama tetangga, kalau enggak sama keluarga kerabat yang dekat sini, Bu. Oh, ada ya keluarga di Jakarta ada ya? Ada. Gitu. Man, lu sama paling kumpul-kumpul keluarga. di rumah lu apa di mana? Di rumah. Di Karena rumah orang tua termasuk yang paling tua juga, jadi kalau apa-apa kumpulnya di rumah. Jadi ya paling kumpul keluarga. Momen-momen gitu aja sih yang kadang ngumpulin kita biasanya. Iya. Tapi kalau kondisi PSBB gini mungkin nggak ngumpul kali ya? Gimana? Kalau lihat kemarin pengalaman yang kemarin Idul Fitri nggak kumpul di rumah aja, berarti yang keluarga yang jauh ya nggak bisa datang. Iya. Jadi cuma kumpul di rumah aja kita Kemarin aja. Idul Fitri ngumpul nggak? Enggak juga. rumah. Jadi kemungkinan Idul Adha juga nggak ngumpul juga nih ya? Iya, pasti. Enak nggak enak ya? Gue juga gitu ngerasain Idul Fitri nggak ngumpul. Biasanya ngumpul juga di rumah karena nyokap anak nomor 2 tertua. Ada nomor 1, tapi biasanya anak nomor 1 itu kan lelaki. Kakak nyokap nggak begitu. Kalau cewek kan bisa lebih nerima tamu gitu kan. Jadi akhirnya ngumpulnya di rumah. Cuman kemarin nggak pugu-pugu, nggak ada lebaran, nggak ada apa, tiba-tiba pada geruduk rame-rame ke rumah, kangen situasi, udah pada bandel-bandel banget nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, selama kita pasti pakai masker gitu kan, kita masih jaga kondisi gitu ya. Selama ini juga gitu ya, kemana-mana pakai masker, menjaga jarak, olahraga juga. Nah kalau misalnya lu olahraga, banyak fans gimana lu? Ya gimana, bener sih emang susah juga, kadang ada yang suka minta foto deket. Kalau kita ini ntar disangkanya apa namanya, ya kita harap mereka juga maklum lah ketika jaga jaraknya, mereka juga tahu, harus dia juga tahu protokolnya gimana. Masalahnya gue ngerasain cuman 18 tahun nih kita nggak juara ya. Iya. 18 tahun nggak juara, tiba-tiba juara, otomatis pemain yang ada ini pasti terekam
Bener. Di kepalanya anak Jakmania, di Betul, matanya betul. anak Jakmania ketemu udah pasti Betul. recet deh baru pasti Iya. minta foto gitu. Ah, Bu, revisi Bu. 17 tahun ya? 17 tahun ya? 17 tahun kita nggak juara. Gitu. Lama banget. Lama banget makanya. Makanya thank you banget nih dikasih gelar juara. Kita harapin aja Uchida ngasih Betul, gelar lagi. betul. Ya, kalau postur kayak gini kan umur 17 kalau memang prestasi mau naikin aja ke senior Iya, ya. bener. Belajar dari Maman, belajar dari Bang Desmond. Nerusin Ryuji. Ryuji, Tadi anak bener. Cibubur ya, kalau Ryuji sama gua anak Lebak Bulus. Oke deh, alhamdulillah nih kita udah banyak bincang-bincang sama para pemain Persija, orang-orang yang mengusung bendera Persija. Ingat Jakmania nih, tampang-tampangnya lu ingat. Ini mereka yang sampai sekarang ini, bentar lagi liga mau dimulai. Lu setuju liga dimulai? Aku gimana ya? Kalau aku sih sebagai pemain ngikutin aja sih sebenarnya, tapi ya kalau melihat di depan ada apa, ya kalau main lebih baik lah. Karena apa? Membuktikan bahwa Indonesia itu bisa menggelar pertandingan. Karena kita juga kan mungkin kita lihat di depan ada Piala Dunia U20 gitu. Jadi itu juga buat ajang pemain-pemain U20 main di liga gitu. Jadi atmosfernya harus ada. Peluang buat Uchida nih ya. Amin. Insyaallah. Gila kalau sampai bisa main di Piala Dunia 20. Tapi lu juga setuju ya kompetisinya lebih baik digelar atau gimana? Atau ditunda atau gimana? Tapi sesuai dengan ininya ya, Bu. Prosedurnya, prosedur kesehatan. Kalau itu senior Bu mungkin. Kalau buat kami junior pasti apalagi kita paling pengen itu Elite Pro Academy ada lagi dari U16, U18, U20. Sekarang ada yang bilang bakal nggak ada Bu. oh ya? Iya, makanya itu yang buat kita sedih gitu. Dan semoga dari kanal YouTube Persija aku bisa salurin aspirasi aku. Iya, gue setuju. Soalnya ini kan jaring bakat ya sebenarnya. Ini kan jaring bakat gitu. Dan ada kedekatan ya antara junior dan senior sehingga kayak kondisi kayak gini sebenarnya banyak manfaatnya juga. Yang senior bisa tukar pengalaman sama junior kan lebih banyak waktu mereka gitu. Sayang banget. Gue setuju kalau ini jangan dihapus gitu. Thank you banget lo ngomong nih. Mudah-mudahan didengar sama orang-orang di sana. Oke, sekali lagi terima kasih kedatangannya. Sambil makan kita Idul Adha kali ini mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita. Semoga sepak bola Indonesia juga kompetisinya berlanjut dengan prosedur kesehatan yang seperti Maman bilang ya. Kita oke aja jalan ya. Supporter tanpa penonton sebenarnya juga kita kecewa. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting adalah yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Dan prosedur kesehatan juga harus ditaatin. Jangan sampai pemain disuruh main, tetap pemain yang kena COVID gitu. Nah itu yang harus diperhatiin. Oke, terima kasih Bang Maman, terima kasih Uchida kehadirannya. Semoga kita bisa silaturahmi lagi. Buat Jakmania, pantau terus acara-acara ini, ikuti terus berita-berita Persija karena YouTube Persija dan berita-berita Persija yang lainnya ternyata paling tinggi. Peminatnya paling tinggi, viewernya paling tinggi nih. Ranking kita paling tinggi karena kalian mungkin penasaran mau tahu Persija ya ikuti terus, pantau terus dari media Persija. Oke, Bung Ferry. Sekian dulu, terima kasih semuanya. Kesempatan ini Bung Ferry, Bang Maman, dan Uchida juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gue Ken.